Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Alita sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis data bisnis yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang soal ident-paident test. Itu di mana kita berkelompokkan atas nama saya sendiri, Syifa Khairunnisa, Miftahul Husna, Najwa Aulia, Nabila Putri Ramadhani, dan Fabri Ilham. Sebelumnya di sini saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Data berikut pada tingkat pengembalian tahunan dikumpulkan dari 20 saham yang dipilih secara acak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau dengan kode JKSE dan Bursa Efek Amerika Serikat dengan kode NYSE. Asumsikan deviasi standar populasi sama. Pada tingkat signifikasi 0,05, dapatkah kita menyimpulkan bahwa di tingkat pengembalian tahunan lebih tinggi di JKSE? Lalu perintahnya di sini kerjakan di Microsoft Word. Yang pertama, ketik hipotesisnya, dan yang kedua, ketik tabel hasil analisisnya. Lalu di dalam soal ini terdapat juga datanya, yaitu di mana di kode JKSE yaitu terdiri dari 11, 42, 12, 34, dan seterusnya sampai yang terakhir itu 36. Dan dengan kode NYSE yaitu yang terdiri dari 46, 21, 22, 23, dan seterusnya sampai yang terakhir itu datanya adalah 14. Untuk caranya, yang pertama, masukkan kode untuk SE1, untuk YSE kodenya 2. Setelah itu, ketik return dan sheet berikutnya. Data JKSE dan NYSE dimasukkan dalam baris return-nya dan dijadikan satu. Dan masukkan kode sesuai sheet awal di baris kode. Sebelum itu, kita membuat variabel. Yang pertama itu ada return dan pasar. Masukkan di label yang pertama. Lalu kita membuat lagi imbal hasil tahun dan pasar modal US. Value-nya dimasukkan yang di
kedua. Value-nya satu untuk label JKSE, yang kedua untuk value NYSE. Setelah itu, kopas data yang ada di sheet 2 di tempat data view. Setelah itu, klik analis. Lalu masuk ke compare-mean. Lalu klik independent sample t-test. Pasar modal dimasukkan ke dalam grouping variabel sama dan imbal hasil tahunan dimasukkan ke test variabel. Lalu klik di grup 1, masukkan 1, dan grup 2, masukkan 2. Lalu klik continue dan OK. Dan SPS akan memproses output. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis hasil output SPS tersebut. Yaitu, yang pertama kita akan menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Yaitu hipotesis pengujian uji Levin, di mana H0-nya ini variansi populasi A sama dengan varians populasi B, atau delta A kuadrat sama dengan delta B kuadrat. Lalu H1-nya varians populasi A berbeda dengan atau tidak sama dengan populasi B, atau juga disebut dengan delta A kuadrat tidak sama dengan delta B kuadrat. Lalu dari output grup statistik tersebut di-copy ke dalam Word dan kita interpretasi. Yang pertama, rata-rata return pada JKSE yaitu 20, yang dimana didapatkan dari mean JKSE. Dengan nilai standar deviasi 11,52 atau dari 11,52571. Lalu selanjutnya rata-rata pada NYSE, yaitu adalah 29,3, di mana yang terdiri dari mean NYSE yaitu 29,3500 yang dibulatkan menjadi 29,3 dengan standar deviasi 11,57 atau 11,57254.
Lalu di dalam output SPSS kita copy lagi ke dalam mode-nya yang di bagian idempedance sample test. Yaitu selanjutnya kita akan interpretasi. Yang pertama, berdasarkan hasil uji Levens tes nilai signifikasi sebesar 0,880 yang dimana didapatkan dari sig table dari Levens test for equality of variance. Yang dimana 0,880 ini lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Hal tersebut melanjutkan asumsi varians populasi return JKSE dan NISE terpenuhi atau H0 diterima. Lalu yang terakhir itu, pada tabel bagian t-test for equality of means bawah, significance terdiri dari 0,262 dan 0,524, yang dimana dia lebih dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan antara rata-rata return populasi JKSE dan NISE. Hasil 0,262 dan 0,24 itu lihat dari bagian sini. Sekian dari kelompok kami untuk menganalisis hasil output dan pengerjaan program SPS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.